Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel saya, Hairul Wahab. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengganti mesin freezer satu pintu merek SAP. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang selalu setia untuk subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya, dan juga like di video ini. Beri komentar Anda, dan boleh juga share di media sosial lainnya. Terima kasih. Selamat menyaksikan video ini. Sebagai himbauan saja bagi para pengguna freezer, baik itu merek apapun, yang menggunakan lantai evaporator seperti yang saya videokan ini, kita tidak boleh menggunakan barang-barang yang tajam saat mengambil es, seperti yang telah diperingatkan di bagian pintu freezer. Di situ telah ditulis bahwa kita dilarang keras untuk menggunakan senjata tajam saat mengambil es di dalam freezer ini. Untuk setel suhunya, kita gunakan saja ke arah maksimal. Ini adalah spek dari freezer ini, merek SAP. Lihat jumlah wattnya dan rangkaian kabelnya. Tipe dari mesin freezer ini atau kompresor freezer ini menggunakan Freon R134A. Lihat speknya. Saya akan mengganti mesin freezer ini dengan mesin freezer yang model lama. Saya akan mulai memasangnya.
Setelah mesinnya terpasang di kedudukan freezer, saya melakukan untuk penyambungan pipa. Sebelum saya melakukan pengelasan, saya paskan dulu pipa yang akan saya las atau saya sambung. Setelah pipanya pas dengan yang ada di kompresor, kemudian saya lakukan pengelasan. Yang pertama saya lakukan pengelasan pipa discharge-nya atau pipa kondensornya. Lihat hasil pengelasan saya sangat bagus sekali. Usahakan jangan sampai ada bocor dan rata dalam pengelasan pipa tersebut. Kemudian saya lakukan pengelasan pentil. Seperti kita ketahui, fungsi pentil ini sebelumnya tidak ada. Kemudian kita pasang. Fungsi dari pentil ini adalah untuk mengisi freon atau untuk melakukan pressure test atau vakum. Setelah itu saya melakukan flushing. Melakukan flushing ini kita nyalakan kompresor yang baru saja kita ganti. Coba kita pegang di ujung pipa balik atau pipa saksennya. Paling tidak keluar oli sedikit untuk mengetahui apakah jalurnya mampat atau tidak. Jika mampat maka bongkar lagi. Kita lakukan pengelasan ulang sambil membuang freon yang lama. Lihat, kita nyalakan saja sekitar 1 menit atau 2 menit untuk memastikan apakah jalurnya mampat atau untuk membersihkan jalur pipa tersebut. Setelah itu kita lakukan pengelasan atau menyambung pipa baliknya atau pipa suction. Saya menggunakan kawat perak karena pipa tersebut dari tembaga ketemu tembaga. Hati-hati dalam pengelasan yang rata dan jangan sampai mampat di pengelasan kita tersebut. Lihat, hasilnya sangat bagus sekali, sangat rapi. Setelah pipanya kita las semua atau kita sambung, kemudian kita lakukan proses pressure test.
untuk memastikan apakah pipa yang kita las tadi berhasil atau kita menemukan kebocoran baru di unit freezer ini, baik di pipa kondensornya ataupun di papan evaporator. Apakah kita menemukan bocoran yang baru? Pengecekan tetap kita menggunakan air sabun. Apakah di sambungan las kita ada melembung atau tidak? Isi saja presernya sekitar 100 psi dan perhatikan apakah jarumnya konstan tetap atau turun. Jika konstan jarumnya tetap, maka pressure test kita sudah berhasil. Jika pressure test sudah berhasil, kemudian lakukan proses vakum sampai menghasilkan minus 30 psi. Setelah proses vakum selesai, kita lakukan pengisian freon. Sebelum di running kompresornya, kita isi dulu freon sedikit, minimal sekitar 50 psi sudah cukup. Saya menggunakan freon R134A. Lihat, perhatikan tabungnya R134A.
Setelah perionnya diisi sedikit, maka kita hidupkan kompresornya atau mesin freezer ini. Kita perhatikan jarumnya apakah sudah turun. Jika jarumnya sudah turun, mulai perlahan-lahan kita isi perionnya sedikit demi sedikit. Lakukan dengan pelan-pelan atau berhati-hati. Sambil pengisian prion kita lakukan, coba pegang di bagian pipa kondensor yang keluar dari kompresornya. Apakah panas? Jika sudah terasa panas, maka pengisian prion kita lanjutkan. Coba juga lihat sebentar di bagian dalam. Apakah prionnya berjalan dengan lancar? Lihat lantainya, apakah sudah agak terasa dingin sedikit? Coba kita pegang. Jika ada bunyi di bagian dalam dan kita pegang lantainya agak dingin sedikit, maka proses pengisian prion kita sedikit agak lancar. Dan kita lakukan terus pengisian prion sampai menghasilkan 10 sampai 15 PSI. Isi secukupnya. Ambil pengisian prion, boleh juga kita pegang di pipa kondensornya apakah sudah panas. Jika sudah panas, maka pengisian prion kita sudah mulai cukup. Pegang juga di bagian filternya apakah sudah mulai panas. Di filter ini panasnya yang terakhir. Berarti jika sudah panas, maka pengisian prion kita lancar. Juga di bagian pipa baliknya atau pipa suction, apakah sudah dingin.
Lihat di jarum regulator kita apakah pressure-nya sudah cukup. Apakah sudah menunjukkan antara 10 sampai 15 psi. Maka pengisian perion kita sudah selesai. Boleh juga kita cek di bagian dalam. Pegang pipa atau lantai evaporatornya, apakah dinginnya sudah rata atau belum. Coba pegang satu persatu lantainya. Jika tangan kita sudah menempel di atas lantai tersebut, maka sudah selesai pengisian perion. Setting saja suhunya ke maksimal. Dan jangan lupa baca tulisan atau warning yang ada di pintu. Tidak boleh menggunakan senjata tajam saat mengambil es. Sekarang pekerjaan saya pun sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai habis. Sampai ketemu di video saya yang selanjutnya. Sampai jumpa.